Halo, Tiko di sini. Setelah kemarin kita ngobrol tentang pelajaran tak terduga dari minggu pertama sabbatical saya, hari ini saya ingin bahas sebuah buku yang sangat relevan dengan journey saya saat ini, yaitu Company of One dari Paul Jarvis. Buku ini mengubah cara pandang banyak pebisnis, termasuk saya, tentang arti kesuksesan. Bukan selalu tentang jadi yang terbesar, tapi jadi yang terbaik di bidangnya. Di dunia bisnis, kita selalu didorong untuk tumbuh lebih besar, lebih banyak, lebih cepat. Tetapi Paul Jarvis di bukunya ini berani menentang ide tersebut. Dia bilang, mengapa bertahan kecil bisa jadi hal besar berikutnya. Ini sangat sejalan dengan filosofi saya di SAB dan kenapa saya berani mengambil sabbatical. Yang menarik, saat saya membaca buku ini, saya sadar bahwa tanpa sadar, beberapa intisari penting dari buku ini sudah saya terapkan. Ini termasuk mindset slow growth yang sebenarnya cocok dengan kepribadian saya. Keinginan punya kendali penuh atas perusahaan, dan bagaimana saya selalu ingin growth yang stabil, bukan sekedar eksponensial. Dari buku Company of One, ada 3 insight kunci yang paling kuat beresonansi dengan perjalanan sabbatical dan cara saya melihat bisnis di SAB. Dan bagaimana ini saya terapkan secara natural. Pelajaran pertama, questioning growth sebagai tujuan utama. Jarvis bilang, pertumbuhan yang tidak terkontrol itu sering membawa komplikasi yang tidak perlu. Overhead yang makin tinggi, fokus jadi buyar, bahkan bisa membuat kita burn out. Dia mencontohkan Zynga, sebuah perusahaan games yang banyak kita kenal di platform Facebook, yang rugi besar setelah ekspansi terlalu cepat. Ini sangat saya rasakan. Saya selalu ingin growth yang walaupun tidak luar biasa eksponensial, tetapi selalu bertumbuh dari waktu ke waktu. Growth itu harus disengaja atau with intention, dengan tujuan yang jelas, tidak mengorbankan efisiensi serta kualitas yang sudah kita bangun. Lalu pelajaran kedua, otonomi dan kendali penuh. Salah satu alasan Jarvis mengadvokasi staying small adalah untuk menjaga otonomi dan kendali penuh atas pekerjaan kita. Ini memungkinkan kita jadi ahli di bidang kita, memadukan skill sales, marketing, dan client management secara personal. Ini juga terkait bagaimana saya ingin memanage bisnis yang lebih simple dan menghindari kompleksitas. Di SAB, dengan delegasi dan sistem yang kami bangun, kami ingin memastikan tim punya otonomi tersebut. Ini membuat tim berdaya, dan mereka bisa menghasilkan kualitas terbaik yang tidak mungkin didapatkan dari birokrasi perusahaan yang besar. Fokus pada hubungan personal dengan klien dan memberikan layanan personal ini yang membangun loyalitas. Lalu pelajaran ketiga, fleksibilitas dan resiliensi atau kecepatan dalam pemulihan dan beradaptasi. Perusahaan yang kecil, yang gesit, itu lebih mudah beradaptasi dan pulih dari tantangan. Mereka bisa membuat keputusan cepat, pivoting saat diperlukan, tanpa terbebani infrastruktur yang besar. Ini relevan sekali dengan era perubahan cepat. Di SAB, kami selalu mendorong tim untuk fleksibel. Sabbatical saya ini pun adalah ujian resiliensi, dan saya melihat tim mampu beradaptasi, belajar dari kesalahan, dan menjaga roda bisnis tetap berputar. Resiliensi ini datang dari penerimaan realita dan motivasi yang digerakkan oleh tujuan, bukan hanya uang semata. Intinya, Company of One ini sangat relevan dengan journey saya. Ini menginspirasi saya untuk fokus jadi yang lebih baik, bukan hanya lebih besar. Ini tentang membangun bisnis yang sustainable, yang selaras dengan gaya hidup dan personal value, tanpa terjebak dalam kelelahan atau risiko finansial yang tidak perlu. So, teman-teman pebisnis, mungkin ini saatnya kita menanyakan kembali, apa definisi sukses untuk bisnis kalian? Apakah harus selalu jadi raksasa, atau justru bisa jadi company of one yang sangat tangguh, efisien, dan memberikan kepuasan pribadi yang lebih? Membaca buku ini di masa sabbatical benar-benar memberikan saya perspektif baru, dan saya sangat merekomendasikannya.
Itu dia insight ke-11 dari sabbatical journey saya, sebuah pelajaran penting dari buku Company of One. Apakah kalian setuju dengan konsep being better, not bigger? Atau ada buku lain yang mengubah cara pandang kalian tentang bisnis? Yuk, share di kolom komentar di bawah. Jangan lupa subscribe ke channel ini dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan update harian saya. Dan jika kalian butuh bantuan lead generation yang proven dan performance-based, tim saya di SAB siap membantu. Kunjungi website kami di sab.id. Sampai jumpa di video berikutnya dan semoga bisnis kalian selalu tumbuh positif. Bye.